atas kami pribadi lepas pribadi, juga atas hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk belas kasih Tuhan atas kami semua. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Hakim-Hakim pasal 1, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru Jilid yang kedua. Sesudah kematian Yosua, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapa dari kami yang harus maju lebih dahulu memerangi orang Kanaan?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya aku telah menyerahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya, "Majulah bersamaku ke wilayah yang ditentukan melalui undi bagiku. Mari kita memerangi orang Kanaan. Nanti aku pun akan maju bersamamu ke wilayah bagianmu." Lalu Simeon maju bersama dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam salah satu dinding Rockefeller Foundation dituliskan kalimat seperti ini, "Entah kita menghendaki atau tidak, bahkan dalam tragedi kemanusiaan seperti peperangan, selalu ada cerita yang mendatangkan hikmat. Selalu ada kisah-kisah yang dituliskan ketika pihak-pihak yang berseberangan, pihak-pihak yang berlawanan saling memberikan bantuan atau pertolongan. Seperti misal seorang tentara Amerika yang dilukai oleh tentara Jepang, berhutang nyawa kepada ilmuwan Jepang Kitasato yang membersihkan kuman tetanus dari lukanya. Seorang serdadu Jerman terlindungi dari serangan penyakit tipes atas bantuan seorang Rusia. Seorang serdadu Rusia diselamatkan oleh transfusi darah dari Landsteiner, seorang Austria. Kisah-kisah seperti itu membuktikan kepada kita bahwa sesungguhnya kita adalah bagian dari sebuah keluarga besar yang bernama kemanusiaan. Bahwa kita tidak bisa hidup dari diri sendiri dan untuk diri sendiri. Kita membutuhkan bantuan dan atau kerjasama dari dan dengan pihak-pihak lainnya. Pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop kita hari ini mau menggambarkan bagaimana sinergitas itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dikisahkan dalam bacaan kita, sepeninggal Yosua, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, siapakah yang harus maju duluan untuk memerangi orang-orang Kanaan?" Bapak Ibu saudara-saudara, ketika saya mempersiapkan renungan hari ini, untuk hari ini, membaca Hakim-Hakim pasal yang pertama ini RKB loh. Bukan untuk ngajak perang gitu ya. Karena temanya kan tentang kalau kita membaca bagaimana suku-suku Israel sepeninggal Yosua itu maju berperang. Bukan itu. Tapi juga berangkat dari apa yang bisa kita lihat
di dalam situasi yang seperti itu? Apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita pelajari? Dan yang mendorong kita untuk semakin yuk kita jalan bersama-sama sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk duduk terlibat dalam lembaga-lembaga yang selama ini kita ada di dalamnya. Yang menarik adalah bahwa sekalipun tanpa kehadiran atau keberadaan Yosua, suku-suku Israel tetap bertanya kepada Tuhan. Selama ini Yosua yang mengarahkan mereka. Harus bagaimana? Kemana? Berbuat apa? Tapi sepeninggal Yosua, orang Israel tetap bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang harus maju duluan? Dan ternyata Yehuda yang harus maju terlebih dahulu. Bapak Ibu, pada satu sisi Yehuda percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika mereka bertanya, Tuhan, siapa yang harus maju duluan? Firman Tuhan mengatakan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya aku telah menyerahkan negeri itu ke dalam tangannya. Tuhan sudah memberikan penegasan. Seolah-olah perjalanan suku Yehuda sudah dicatat sedemikian rupa oleh Tuhan. Yehuda yang harus maju duluan dan aku akan memberikan kemenangan. Tentu itu sebuah kabar yang menyenangkan. Belum maju tetapi sudah dapat sesuatu yang meneguhkan. Tetapi dalam realitanya kita juga bisa melihat bahwa yang dihadapi oleh suku Yehuda ini adalah sebuah bangsa yang sudah maju, sebuah bangsa yang memiliki kekuatan perang yang tidak sedikit, dan lain sebagainya. Secara logika, Yehuda hanyalah sebuah suku. Seberapa besar sih jumlahnya? Sekalipun bertambah banyak. Dari segi pengalaman, Kanaan bisa jadi sudah makan asam garam pertempuran. Banyak melakukan peperangan dan lain sebagainya. Panglima-panglimanya mungkin orang-orang yang terlatih dan pasti terlatih. Mampu membangun strategi yang jitu untuk sebuah pertempuran atau peperangan untuk meraih kemenangan. Sementara Yehuda belum sampai ke sana. Seberapa besar kekuatan angkatan perang Yehuda? Apakah orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang sudah terlatih? Kita sempat mendengar kalau membaca sejarah perjalanan Yosua memimpin Israel. Tidak sedikit dari antara mereka yang meragukan bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Dalam situasi yang seperti itu, apa yang dilakukan oleh Yehuda? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, Yehuda pasti punya potensi untuk melakukan atau menghadapi pertempuran itu. Tetapi Yehuda tidak mengandalkan pada kekuatan dirinya sendiri. Dia melihat ada potensi yang lain yang dapat dilibatkan. Ayat yang ketiga berkata demikian. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Yehuda tidak merasa dirinya paling hebat sekalipun dia adalah suku tertua dan suku terbesar dari 12 suku Israel.
dia melihat bahwa Simeon, suku yang kecil juga punya potensi untuk dilibatkan dalam berperang melawan orang-orang Kanaan. Maka mereka pun maju bersama-sama. Baik yang dibantu maupun yang membantu, maju bersama-sama. Dan kita bisa melihat ending dari pertempuran Yehuda dengan Kanaan. Yehuda tidak merasa harga dirinya jatuh ketika dia meminta bantuan dari Simeon. Dan dia tidak memandang rendah Simeon. Apa sih yang bisa dilakukan oleh Simeon? Tidak. Tapi bersama-sama mereka bergandengan tangan. Sama seperti anggota-anggota tubuh kita. Saya mengingat apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebuah jemaat yang kaya akan kasih karunia dari Allah. Sebuah jemaat yang besar. Jemaat yang memiliki kecakapan tetapi mereka berada di ujung tanduk. Karena perpecahan yang terjadi di dalamnya. Kelompok-kelompok yang ada di dalamnya. Kelompok Paulus, kelompok Petrus, dan mungkin kelompok-kelompok yang lainnya. Paulus mengingatkan jemaat ini bahwa kekayaan yang mereka miliki adalah untuk membangun, bukan untuk saling menghancurkan. Kasih karunia demi kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka adalah untuk memperlengkapi dan mendukung pelayanan jemaat dalam mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Tidak ada kalimat kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Semua saling berkaitan. Karena kita semua adalah anggota seorang terhadap yang lain. Kita bisa melihat ketika dua atau lebih intensitas saling bergandengan tangan, bersinergi, maka daya yang dihasilkan pun sungguh luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh Simeon, Yehuda bersama dengan Simeon. Dan itulah sinergi. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos yang berarti bekerja bersama-sama. Tidak langsung jadi, tetapi melalui sebuah proses. Dan proses itu mungkin memakan waktu yang tidak sebentar. Bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Tapi ketika kita bersama-sama memutuskan, mari kita bekerja bersama-sama. Mari kita saling mendukung. Mari kita saling berkolaborasi. Mari kita saling melengkapi dalam keselarasan, dalam keharmonisan. Hasil yang akan dicapai pun akan menyenangkan, memuaskan. Bapak Ibu saudara-saudara, melalui tema rapat khusus bersama 3 hari ini, baik kita sebagai YPK maupun gereja-gereja pendiri, pendukung, mampu bersinergi dengan lebih optimal. Baik ke dalam maupun keluar. Tidak bisa lagi kita berjalan sendiri-sendiri. Kemajuan YPK
kemajuan sekolah-sekolah Kristen di tengah-tengah tantangan yang ada adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam keprihatinan akan suasana atau perjalanan sekolah-sekolah Kristen khususnya yang ada di Kabupaten Klaten ini, mari kita hayati dengan sungguh panggilan kita sebagai lembaga yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, sebagai gereja yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menaburkan benih-benih kerajaan Allah melalui dunia pendidikan. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu kita perlu yang pertama meyakini panggilan dan penyertaan Tuhan atas karya pelayanan kita bersama. Selalu meminta hikmat Tuhan atas apa yang akan kita lakukan, sedang lakukan. Belajar seperti orang-orang Yehuda atau orang-orang Israel sepeninggal Yosua. Mereka tetap mau melibatkan Tuhan. Bahwa dalam kepelbagaian ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Kita dipanggil untuk menanam dan menyiram. Maka izinkanlah Tuhan untuk menumbuhkan. Yang kedua, melihat pihak lain sebagai rekan, sebagai mitra yang berdiri sejajar. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Semua diberi tanggung jawab yang sama, semua diberi panggilan yang sama. Kerinduan bahwa sekolah-sekolah kita semakin berkualitas dan mandiri. Bukan hanya kerinduan organ-organ YPK. Tetapi kita yang diutus dan dipercaya oleh jemaat masing-masing untuk duduk di dalam RKB ini. Yang ketiga, membangun komunikasi yang berkelanjutan. Kita melihat bagaimana Yehuda selalu berkomunikasi dengan Tuhan, atau Israel berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi mereka juga berkomunikasi dengan pihak lain. Sekalipun itu adalah saudara, itu ya, Simeon. Mari kita maju bersama-sama, mari kita bangun bersama-sama. Meyakini panggilan penyertaan Tuhan dan selalu melibatkan Tuhan, melihat pihak lain sebagai rekan, sebagai mitra, membangun komunikasi yang berkelanjutan, dalam sikap menghargai dan menghormati setiap masukan, setiap pesan yang kita dengar. Biarlah itu mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang semakin menghargai, menghormati, dan memberikan kepercayaan yang terus-menerus. Dan yang terakhir adalah melihat perbedaan sebagai sebuah kekayaan yang memperlengkapi. GKI, GKJ mempunyai kultur yang berbeda, cara yang berbeda. Tapi biarlah itu menjadi sebuah pelengkap yang menolong kita untuk terus membangun kebersamaan, yang menolong kita untuk terus berjalan bersama. Amin. Mari kita menaikkan pokok-pokok syafaat kita.
Bukanlah hal yang mudah untuk membangun sebuah kebersamaan dan kerjasama di tengah-tengah panggilan pelayanan kami. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Yang diminta dari kami adalah kemauan untuk membangun sinergitas, membangun jejaring. Karena kami tidak bisa hidup dari diri kami sendiri atau untuk diri kami sendiri. Panggilan yang Engkau percayakan kepada kami bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kelompok di mana kami menjadi bagian dari sebuah komunitas, tetapi untuk membangun kehidupan bersama-sama menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kami bersyukur kami sudah diingatkan melalui sabda-Mu. Dan biarlah itu yang terus kami hayati dalam pelayanan kami bersama. Kami mau terus melibatkan Tuhan dalam karya pelayanan kami, khususnya melalui dunia pendidikan. Baik kami sebagai gereja Tuhan maupun sebagai lembaga yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, dalam hal ini Yayasan Pendidikan Kristen Klaten, bersama dengan sekolah-sekolah yang berada di dalam naungannya. Karenanya ya Tuhan, tolonglah kami untuk terus mau membangun komunikasi, untuk terus mau bertanya, untuk terus mau diperlengkapi, untuk mau terus saling mendukung. Karena kami adalah satu tubuh. Meteraikan apa yang telah kami dengar dengan kuasa-Mu, ya Allah, supaya tidak sia-sialah firman yang diberitakan. Mampukanlah kami untuk melihat sesama kami sebagai rekan sekerja yang berdiri sejajar untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini ya Bapa, dalam syafaat ini kami berdoa untuk jalannya rapat khusus bersama ketiga ini. Dari awal sampai akhirnya. Biarlah hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, selalu kami ingat, selalu kami bawa dalam setiap tahapan demi tahapan dari rapat khusus bersama ini. Tuhan perlengkapi orang-orang yang akan memimpin jalannya rapat khusus bersama. Baik dari gereja penghimpun maupun peserta yang akan dipilih nanti. Tuhan anugerahkan kesehatan kepada kami semua agar kami boleh mengikuti rapat khusus bersama ini sampai usainya nanti. Kami boleh terlibat di dalam percakapan, kami boleh menyampaikan apa yang menjadi pandangan-pandangan kami dengan penuh sukacita, tetapi sekaligus kesediaan untuk mau mendengarkan sama kami yang lainnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk anggota-anggota keluarga kami yang sementara waktu ini kami tinggal. Biarlah mereka pun ada di dalam rahmat dan penyertaan Tuhan, sebagaimana kami ada di dalam rahmat dan penyertaan-Mu di sepanjang waktu kami berada di tempat ini. Kami berdoa bagi teman-teman kami, rekan-rekan sekerja kami
yang tidak dapat mengikuti rapat khusus bersama karena kondisi tubuh mereka yang lemah, karena sakit yang mereka rasakan. Kami memohon kiranya tangan kasih Tuhan terulur atas mereka, sehingga mereka pun boleh mengalami pemulihan. Mereka boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Upaya-upaya pemulihan kiranya juga ada di dalam berkat dan kasih setia Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang telah terlibat sehingga rapat khusus bersama ini boleh terselenggara. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada sekarang ini, biarlah pemeliharaan Tuhan boleh terus berlangsung di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan tak lupa di dalam syafaat ini kami berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen yang berada di Kabupaten Klaten ini. Tuhan, sekalipun begitu berat tantangan yang dihadapi, tetapi kalau sekolah-sekolah ini masih tetap dapat tegak berdiri dan melaksanakan tugas panggilannya, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan. Karenanya jauhkan kami dari sikap menyombongkan diri. Keberhasilan dan keberadaan mereka bukan semata-mata kekuatan kami, kecakapan kami dalam mengatur strategi atau apapun. Tetapi sekali lagi, itu karena anugerah Tuhan. Dan kami tetap memohon anugerah-Mu bagi sekolah-sekolah Kristen ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi kepanjangan tangan gereja, menjadi kepanjangan tangan Yayasan Pendidikan Kristen Klaten dalam menaburkan benih-benih kerajaan Allah, dalam mempersiapkan tunas-tunas bangsa dan gereja serta masyarakat menyongsong tahun-tahun ke depan. Biarlah melalui teladan, pengetahuan, pembelajaran yang diberikan, generasi-generasi muda kami menjadi generasi-generasi muda yang cerdas dalam hal pengetahuan, dalam membangun kepedulian sosial, tetapi juga cerdas di dalam hal spiritual. Kata lupa kami berdoa bagi pengurus-pengurus komisi, bagi Bapak Ibu guru, karyawan dari sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan YPK maupun gereja. Biarlah kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan bersama dengan mereka. Sehingga generasi-generasi muda kami ketika mereka berada di sekolah, ketika mereka membangun interaksi bersama dengan Bapak, Ibu guru dan staf sekolah, membangun relasi bersama dengan teman-teman seusia mereka dalam jenjang pendidikan yang ada, mereka boleh menjadi teladan. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang masih muda belia. Inilah doa kami. Inilah syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita nyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan yang kita persembahkan dengan mengingat perkataan ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Pujian NKB 208 akan kita nyanyikan bersama. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan bagian refrain. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Sungguh hati kami melimpah bersyukur ya Allah, di ibadah pembukaan RKB yang ketiga ini, kami Engkau perkenankan mengumpulkan persembahan sebagian berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan dan berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah apabila di dalam kami mempersembahkan terdapat dosa dan kesalahan kami. Berkatilah setiap tangan yang mengulurkan persembahan ini dan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan berdasarkan putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Di dalam Tuhan
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dengan hati, mulut, dan tangan, dengan segala anugerah dari Bapa segala terang, kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat, kasih, dan kuasa dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, senantiasa kita rasakan dalam kerja dan karya, memberi kita ketenangan dan keteguhan batin dalam pusaran waktu untuk mengerjakan tugas dan panggilan yang dipercayakan itu, dalam ketaatan dan kesediaan melakukan kehendak-Nya. Kiranya Roh yang penuh dengan kelembutan menyapa dan menuntun kita dalam perjalanan kita bersama, dalam lelah dan letih kita, sehingga kita boleh terus melanjutkan persiarahan dengan semangat dan gairah yang baru, tanpa ragu dan cemas. Terpujilah Trinitas yang kudus, kini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata kita harus berdiri kembali karena bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.